Pemirsa BTV, sekarang kami ada di area pertambangan bawah tanah underground mining milik PT Freeport Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Presiden Direktur PT FI, Bapak Tony Wenas. Pak Tony, terima kasih banyak atas waktunya mau berbincang dengan BTV. Pak Tony, terima kasih juga sudah mengajak kami tadi keliling-keliling dan melihat yang mencuri perhatian saya adalah tadi kereta listrik. Ini merupakan salah satu wujud komitmen dari PT FI untuk menuju energi bersih, betul ya Pak Tony? Betul sekali. Jadi dengan adanya kereta listrik ini kita dapat mengurangi emisi karbon dari operasional PT FI. Dan PT FI sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon 30% pada tahun 2030. Dan sekarang ini sudah 22% tercapai. Wow. Jadi mestinya pada tahun 2030 kami yakin bisa tercapai pengurangan emisi karbon sebesar 30%. Bahkan Pak Tony sempat bilang juga bisa lebih dari 30%, betul ya Pak? Bisa lebih. Kita lagi melakukan kajian-kajian untuk beberapa hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk dapat mengurangi lebih lagi dari 30%. Apa langkah-langkah konkret yang dilakukan atau dipersiapkan oleh PT FI untuk bisa menguatkan komitmen tersebut, Pak Tony? Contoh tadi, kereta listrik tadi itu bisa mengangkut 110.000 ton biji per hari, bahkan lebih. Bayangkan kalau itu menggunakan truk dengan diesel, berapa banyak emisinya. Nah, itu aja udah signifikan sekali pengurangan. Tapi biasanya pakai truk ya waktu di atas ya? Ya, pakai truk yang menggunakan diesel fuel. Dan kalau nanti kemudian kita juga lagi berpikir untuk mengganti PLTU kita dengan tenaga listrik yang lebih bersih, yaitu pakai LNG. Dan ini tentu saja akan sangat mengurangi lagi emisi karbon. Kapan itu kira-kira Pak Tony? Kita sedang melakukan proses kajian dan mudah-mudahan bisa segera kita lakukan. Wow, bahkan catatan saya juga ini PT FI menerima penghargaan Sustainable Business Awards ya Pak Tony untuk kategori Highly Commended pada Juni 2022 lalu. Iya, betul sekali. Wow, itu apa berarti yang dilakukan PT FI? Jadi memang kita di samping hal-hal yang tadi saya sampaikan juga penanaman pohon yang sekian banyak yang kita lakukan. Contoh reklamasi di Grasberg itu udah 432 hektar. Di lahan bekas tailing udah 1.100 hektar. Ditambah lagi dengan reklamasi kita yang kita lakukan rehabilitasi hutan di Jayapura sebesar seluas 4.200 hektar. Dan ini tentu saja akan sangat menyerap karbon. Di samping juga kita menanam mangrove itu sudah hampir 500 hektar mangrove baru. Dan juga setiap tahun diperkirakan akan bisa tahun ini akan bisa 50 hektar tambahan lagi. Dan dengan target di tahun 2041 kita mencapai 10.000 hektar hutan mangrove baru. Wow, itu dia target dari PT FI. Nah, bicara soal energi bersih, ke depan ini juga semakin banyak tentunya permintaan untuk menuju energi bersih karena semakin banyak negara yang juga concern karena itu menjadi concern dunia. Sehingga ada prediksi juga bahkan harga untuk komoditas tembaga ini bisa melonjak hingga 8 kali lipat pada 2030 mendatang. Siapkah PT FI untuk mendulang peluang dengan adanya prediksi ini, Pak Tony? Jadi memang tembaga digunakan 70% itu untuk pengantar listrik. Betul. Dan sekarang di seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk membuat power plant dengan energi terbarukan. Energi baru dan energi terbarukan. Tentu saja ini membutuhkan tembaga jauh lebih banyak lagi. Contoh misalnya wind farm itu setiap megawatt membutuhkan 1,5 ton tembaga. Solar panel setiap megawatt membutuhkan 4 ton tembaga. Mobil listrik itu membutuhkan tembaga 4 kali lebih banyak daripada mobil biasa. Jadi demand akan tembaga tentu akan sangat tinggi sekali. Namun kami di PT FI, kami memproduksi tembaga sebagai produk utama kami. Dan kami melakukannya dengan sequence mining yang sudah kami rencanakan. Jadi tidak bisa juga semerta-merta, oh karena harga lagi tinggi kita produksi lebih banyak lagi tembaga. Enggak, itu harus sudah sesuai dengan mine plan yang kita rencanakan. Karena itu harus dilakukan secara sequence dan nggak bisa kemudian kita tiba-tiba meningkatkan. Tadi ini semua kita lakukan dengan business plan sampai 2041. Oke, selain energi bersih yang juga menjadi sorotan adalah soal hilirisasi. Nanti saya ingin menggali lagi lebih dalam soal itu. Boleh diajak dong Pak Tony ke Tembagapura, boleh tim kami? Boleh. Nanti habis ini kita ke Tembagapura, kita ngobrol-ngobrol di rumah saya di Tembagapura. Oke, terima kasih Pak Tony. Jangan kemana-mana, pemirsa BTV, karena kami akan segera kembali masih dengan Presdir PT FI, Bapak Tony Wenas. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Saya juga masih bersama dengan Pak Tony Wenas,
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Terima kasih Pak Tony. Kalau dilihat kita sudah lebih santai ya Pak. Sudah lebih santai tapi tetap dingin. Iya betul, kedinginan, jadi harus pakai jaket. Iya. Tapi sudah tidak pakai APD atau alat pelindung diri karena kita sudah di kota Tembagapura. Kalau tadi kita ada di area pertambangan bawah tanah, jadi sebagai protokol keamanan ya Pak ya, jadi harus menggunakan helm. Keselamatan. Iya betul, keselamatan. Jadi harus diwajibkan. Saya juga tadi sempat ditegur kalau pakai kacamata sebentar aja langsung ditegur karena memang ketat sekali ya Pak ya. Harus, itu syarat utama. Sekarang kita sudah ngobrolnya lebih santai, tapi yang kita bahas pemirsa ini penting, yaitu hilirisasi. Karena dalam banyak kesempatan Presiden Joko Widodo berkali-kali mengatakan mendorong terus hilirisasi industri dalam berbagai sektor, Pak Tony, termasuk sektor pertambangan. Kalau PT Freeport Indonesia sendiri menerjemahkan arahan Presiden Joko ini seperti apa, Pak? Jadi yang namanya hilirisasi itu kalau menurut kami seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden beberapa kali dalam beberapa kesempatan. Yang terpenting adalah membentuk ekosistem dari hilirisasi ini. Yang diarahkan Pak Presiden adalah ekosistem dari electric vehicle. Dan Freeport memproduksi tembaga. Tembaga ini salah satu komponen utama juga dalam ekosistem electric vehicle itu. Jadi memang kami membangun smelter itu atas juga berdasarkan kesepakatan seperti yang diharapkan Pak Presiden Joko Widodo adalah supaya tersedia katoda tembaga di dalam negeri. Dan juga ada emas batangan dan perak batangan yang akan diproduksi oleh smelter tembaga dan precious metal refinery yang sedang kita bangun. Dan ini bisa digunakan untuk menjadi salah satu bagian dari ekosistem tadi. Jadi yang lebih penting lagi adalah bagaimana supaya industri yang lebih hilir lagi, yaitu industri electric vehicle, industri baterainya, dan lain sebagainya, itu ada suplai tembaganya di dalam negeri. Oke, sebelum kita lebih dalam soal hilirisasi, Pak Tony, tidak ada salahnya menjelaskan mungkin bagi pemirsa BTV yang belum mengerti kenapa ini penting, apa sebenarnya benefitnya untuk kita, karena yang digelontorkan dananya tidak main-main, 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 42 triliun rupiah untuk kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate yang di Gresik, Jawa Timur ini, Pak Tony. Jadi memang itu penting adalah supaya ketersediaan bahan baku itu ada di dalam negeri sebagai bagian dari ekosistem electric vehicle tadi. Jadi nggak perlu kita ekspor bahan mentahnya lalu diimpor lagi bahan yang sudah sebenarnya bahan yang kita ekspor sekarang udah bahan 3/4 jadi lah, sudah bukan bahan mentah. Kalau biji itu masih mentah, tapi ini kan sudah diolah menjadi konsentrat. Nilai tambahnya sudah 95%. Dengan dibangunnya smelter tembaga ini, nilai tambahnya bisa menjadi 100%, jadi tambahan 5% lagi. Dan ada produk-produk lain yang diproduksi dalam negeri, yaitu akan memproduksi emas batangan dan perak batangan juga. Nah, tapi yang terpenting adalah bahwa output dari smelter yang sedang kami bangun ini, adanya seluruh konsentrat PT FI akan dimurnikan di dalam negeri sehingga menghasilkan katoda tembaga, emas batangan, dan perak batangan. Dan ketersediaan katoda tembaga ini menjadi bahan baku bagi industri hilir lanjutannya, yaitu ekosistem electric vehicle. Dan yang belum ada berarti ya Pak? Belum. Sekarang industri nikelnya sudah mulai, ya kan? Industri nikel menjadi baja sudah lakukan hilirisasi, dan sekarang kita tembaga, dan demikian juga boksitnya jadi aluminium dan aluminium, karena ini juga penting bagi ekosistem itu. Jadi berbagai mineral kemudian dilakukan hilirisasi lanjutan sehingga bisa kemudian dipergunakan sebagai bahan baku untuk ekosistem electric vehicle. Itu yang diharapkan oleh Pak Presiden. Tapi kalau soal smelter di Gresik sendiri, kalau catatan saya di akhir Juli 2022 kan lalu sudah laporkan 39,9% sudah jadi. Tapi kemudian baru saja di Oktober lalu diumumkan yang tadinya targetnya 2023 harus mundur 2024 ya Pak ya, karena adanya pandemi COVID-19, juga ada permasalahan soal rantai pasok. Apakah saat ini berarti dua faktor penyebab ini sudah teratasi sepenuhnya atau paling tidak bisa dimitigasi Pak sehingga tidak akan mundur lagi? Jadi semuanya sudah termitigasi, ya. Semua termitigasi seperti kita ketahui lah. Tidak ada proyek di dunia ini yang nggak tertunda gara-gara COVID. Betul, betul. Dan itu adalah di Indonesia adalah keadaan darurat nasional sudah diumumkan. Jadi memang harus tertunda, tidak ada
cara lain bagaimana untuk tidak, karena PSBB dilakukan di mana-mana, termasuk di Gresik juga PSBB, tidak boleh ada kegiatan di situ dan lain sebagainya. Sehingga memang itu satu, tapi itu bisa dimitigasi dan kita sudah berhasil mengubah schedule-nya sedemikian rupa walaupun tetap agresif schedule-nya, dan juga bahwa ini sudah disetujui oleh pemerintah. Dan ini ya kita doakan, kita berdoa sama-sama supaya tetap on track dan bisa selesai di konstruksi fisiknya, bisa selesai di akhir 2023, dan setelah itu commissioning sehingga produksi pertama di bulan Mei 2024 sudah bisa dilakukan. Oh, berarti 2024 tuh bisa langsung ya dipakai ya berarti smelternya, langsung beroperasi. Oke, sebenarnya ini menarik sekali tapi tampaknya hujan ya Pak Tony. Nggak apa-apa, hujan-hujan rintik-rintik sedikit gitu. masih oke lah. Kita nggak mau geser ke sana nih Pak Tony. Mau geser ke sana boleh. Santai. Boleh. Karena memang di Tembagapura ini kan di sini cuma ada 2 musim, musim hujan sama musim hujan lebat. Oke Pak, silahkan Pak Tony, tadi Pak Tony menyebutnya hanya ada 2 musim di sini ya. Musim hujan sama musim hujan lebat. Jadi sangat challenging berarti ya memang ya. Sangat challenging. Jadi saya ceritakan sedikit, di sini tantangan utama kita adalah memang cuacanya dan terrainnya. Dengan tantangan alam yang lumayan keras ini, tapi puji Tuhan, alhamdulillah semua bisa kita lalui dan semoga kedepannya kita bisa terus dapat beroperasi sehingga tetap memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Amin. Termasuk soal smelter tadi ya, kita keputus sedikit nih Pak Tony. Karena Bank Indonesia memperkirakan tren surplus neraca perdagangan Indonesia ini masih akan terus berlanjut sampai dengan 2023 di tengah mungkin ekonomi global yang akan mengalami perlambatan. Bahkan ada yang menyebut ini bisa mengarah ke stagflasi. Nah, optimisme ini bisa muncul salah satunya faktornya karena ada komitmen soal hilirisasi industri ini. Jika kita masih menunggu smelter Gresik ini yang kita harapkan tadi 2024 bisa segera beroperasi, lantas mungkin apa yang akan dilakukan PT Freeport Indonesia sambil menunggu smelter di tahun 2024 nanti untuk bisa mendukung secara optimal kebijakan dari pemerintah soal hilirisasi industri ini, Pak Tony? Yang bisa kita lakukan adalah pertama kita pastikan bahwa itu jadwal ini smelter yang dibangun adalah smelter single line terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Di dunia, smelter tembaga single line terbesar di dunia. Jadi memang jadwalnya itu sudah dibuat seagresif mungkin. Dan saya mau pastikan bahwa semua subkontraktor kita, main kontraktor kita dan subkontraktornya juga betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik. Supaya jadwalnya itu bisa dipenuhi sesuai dengan yang sudah kita sepakati dan sudah kita serahkan kepada pemerintah. Itu yang kita lakukan. Karena kalau dari rantai pasok lainnya, ya kami kan dari hulu sudah melakukannya dengan cukup baik. Kita berhasil memenuhi target-target produksi. Kontribusi kita bagi negara tahun ini diperkirakan $3 miliar atau 45 triliun. Dan diperkirakan di tahun 2024 itu bisa lunas ya Pak? Bisa lunas. Jadi ini adalah investasi yang tepat yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Betul. Menarik untuk berbicara soal kinerja keuangan dari PT Freeport Indonesia. Kita akan ngobrol soal itu Pak Tony, tapi kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami, Berita Satu Spesial akan segera kembali usai jeda. Masih bersama dengan DTV, pemirsa. Saya juga masih bersama dengan Bapak Tony Wenas sambil melihat pemandangan Tembagapura. Indah ya Tembagapura. Indah sekali. Kalau harus dilihat dengan mata sendiri kayaknya ya Pak Tony. Kalau lihat foto tuh beda gitu ya. Ini gemerlang sekali. Sama dengan kinerja keuangan PT Freeport Indonesia yang cemerlang di tahun 2021 ini mencapai 7,5 miliar US dollar atau sekitar 109 triliun rupiah. Itu revenue ya? Ya, hingga 2021 betul ya Pak Tony ya. Strategi apa yang disiapkan dan akan dilakukan dan terus dilakukan juga oleh manajemen dari PT Freeport Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Tony tentunya untuk bisa menjaga kinerja ini? Jadi kami ini perusahaan tambang adalah price taker, bukan price maker. Jadi harga jual produk kami itu yang menentukan adalah pasar. Kalau industri manufacturing yang menentukan harga jual adalah si produsen itu sendiri. Saya mau jual berapa barang saya nih, sekian. Kalau kita enggak. Jadi kita jual tembaga, tembaganya harganya harga LME, London Metal Exchange. Harganya turun, ya jualnya juga turun. Kalau misalnya harganya naik, ya kita juga jualannya juga naik. Nah,
Jadi itu adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita, itu dalam setiap kegiatan kita, baik mulai dari rumah sampai di kantor, sampai di tambang, itu semua hal harus yang diutamakan adalah soal safety. Di samping juga nilai-nilai lain dalam, kita punya corporate value yang namanya sincere, yaitu singkatan dari safety, integrity, commitment, respect, and excellence. Okay. Nah, faktor safety ini ditambah dengan nilai-nilai lain tadi, itu akan bisa mencapai yang namanya sustainable safe production. Nah, kemudian turunannya akan banyak lagi bagaimana supaya kita setiap quarter kita kemudian mereview performance kita. Ini adalah yang kita coba lakukan, adalah kita fokus kepada hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengoperasikan tambang ini untuk mencapai produksi yang aman berkelanjutan dengan mencapai target-target yang sudah kita tetapkan. Dan kita menetapkan target itu kita diskusikan bersama. Di seluruh tim kita diskusikan bersama, is it achievable target? Kalau target yang nggak achievable, ya ibaratnya you can put any high number, tapi kalau nggak achievable kan it's not a good target. Jadi semua kita lakukan, dan memang kami berhasil untuk melakukan ramp up tambang bawah tanah yang sekarang ini, yang tadinya tahun lalu itu sekitar 160.000 ton biji per hari yang ditambang, sekarang sudah ke 190.000, bahkan hampir 200.000 ton biji per hari, dan tahun depan bisa 230.000 ton biji per hari. Ini bisa terus tercapai dengan target metal produksi juga yang sudah sesuai dengan yang kita perkirakan atau yang kita targetkan. Nah, dengan ini apabila juga dibantu dengan harga tembaga dan emas yang mungkin naik lagi, itu akan sangat membantu posisi keuangan PT Freeport Indonesia di sekitar 230.000 ton biji per hari. Wow, Pak Tony bilang di Maret 2022 bahwa targetnya PT FI akan meningkatkanlah kontribusi terhadap penerimaan negara dengan targetnya tidak main-main 1.200 triliun hingga 2041. Itu strategi dalam jangka panjang seperti apa untuk bisa mewujudkan target ini di tengah volatilitas pasar dan juga tantangan ekonomi ke depan? Jadi begini, itu 1.200 triliun sampai dengan 2041 dengan asumsi harga tembaga $4 dan harga emas $1.800 per ounce. Yang kami lakukan strateginya adalah kami sudah membuat bisnis plan sampai dengan 2041. Bisnis plannya itu adalah modeling penambangannya sampai 2041 itu sudah kami buat. Dan secara berkala kami mereview bisnis plan tersebut. Apabila mungkinkah masih ditingkatkan atau bisa mendapatkan metal yang lebih banyak lagi, walaupun tonase bijinya 230.000 ton per hari itu tetap, tapi kalau metalnya katakanlah kadarnya bisa lebih tinggi lagi atau kita bisa menambang di kadar-kadar yang lebih tinggi, tentu akan lebih baik lagi. Dan ini adalah fokus bisnis plan kita. Jadi kalau dikatakan, wah ada inovasi untuk bikin produk baru, kita bukan manufacturing. Kita ini perusahaan tambang. Our product is copper, gold, and silver. Our mine plan, our business plan is until 2041. Kita udah lakukan, kita udah buat business plan-nya, dan kita pastikan bahwa business plan itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya in a sustainable and safe way. Apakah dengan digitalisasi yang sudah dilakukan juga seperti kita lihat tadi di underground ini juga bisa ikut mendukung upaya untuk mencapai target itu? Oh tentu. Digitalisasi yang kita lakukan yang kita namakan sebagai advanced digital technology, antara lain menggunakan wifi, menggunakan AI fiber optik, ya, kemudian juga dengan 5G terakhir, dan ini tentu dengan AI dan IoT, dan semuanya kita lakukan in sequence, mulai dari eksplorasi, pemodelan dari cadangan itu, kemudian sampai dengan ekstraksi dari produk tambang itu, kemudian dari proses kita pengolahan ini, kemudian dari pengolahan kita ke proses pengangkutan, kemudian pengangkutan ke pemurnian, ini semua kita lakukan dalam suatu rangkaian advanced digital technology. Dan ini tujuannya adalah pertama, adalah lebih meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kita pasang, dan ada 900 CCTV yang kita pasang, ya, dan in a smart camera way, dan kita pasang di banyak pengendali cuaca, alat monitor pengendali cuaca dan juga drone, yang semua kita lakukan secara digital in an integrated system. Dan ini kemudian tadi untuk meningkatkan efisiensi, kemudian juga untuk menghadapi tantangan alam, dan juga adalah risikonya lebih minimal dengan dilakukan secara contoh.
kereta api bawah tanah kita itu unmanned. Iya, betul. Jadi kereta ya? listrik, bukan kereta api lah, kereta listrik bawah tanah itu unmanned, bisa mengangkut 110.000 ton biji per hari, dan itu dikendalikan secara remote dari jarak sekitar 10 km. 10 km. Demikian juga loader-loader kita itu sekarang dikendalikan oleh anak-anak muda, sebagian besar wanita-wanita di dalam ruangan yang ini. Dan jadi yang namanya tambang itu dunianya laki-laki, nggak, ternyata sekarang tuh banyak wanita-wanita, mayoritas wanita yang mengendalikan peralatan tambang bawah tanah tersebut. Ya, ternyata masuk dan ke ini industri menjadi pertambangan. bagian dari cara kita untuk atau tools untuk dapat mencapai sustainable safe production sesuai dengan target atau business plan yang kita sudah siapkan sampai 2041. Luar biasa. Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi ya saat berkunjung ke sini September lalu ya Pak Tony ya? Iya, awal September, tanggal 1 September kalau nggak salah. Betul, PT FI sudah berkontribusi untuk PDRB di Kabupaten Mimika sebesar 68%. Bukan hanya di Mimika, tapi juga di Provinsi Papua. Juga yang dipuji adalah soal mayoritas pekerja di PT Freeport Indonesia ini 98% adalah orang Indonesia, anak bangsa. Bahkan lebih dari 40% adalah orang asli Papua. Asli Papua. Saya punya satu direktur orang asli Papua, ada 9 vice president, dan managerial level itu ada 100 kira-kira. Bagaimana untuk bisa terus menjaga kontribusi dari PT Freeport Indonesia ini untuk tanah Papua sedemikian optimal? Jadi kalau untuk Papua, dari kontribusi kita kepada negara itu, di tahun lalu kita udah memberikan kepada pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, maksudnya Pemda di Papua ini $470 juta lah kira-kira, atau sekitar 7 triliun. Tahun ini diperkirakan bisa $700 juta atau sekitar 10,5 atau 11 triliun. Tahun depan hampir $1 miliar atau kira-kira 15 triliun. Naik ya? Ya, dengan perencanaan kita yang ada, itu kira-kira rencana kita untuk bisa. Dan ini juga bukan jumlah yang kecil. Di samping juga setiap tahun kami melakukan investasi sosial, yaitu program-program dalam bentuk program pengembangan masyarakat, pembangunan infrastruktur di daerah, olahraga, dan lain sebagainya, dan olahraga. Itu ada pendidikan, kesehatan, olahraga, infrastruktur, ekonomi UMKM, dan ekonomi kerakyatan berbasis desa. Itu jumlahnya tahun ini kira-kira $120 juta atau sekitar 1,7 triliun. Dan setiap tahun rata-rata tuh hampir sekitar 1,5 triliun. Setiap tahun. Setiap tahun? Iya. Itu adalah bagaimana kami adalah bagian dari Papua. PT FI adalah bagian dari Papua. Kami berada di Papua. Kami harus tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat Papua. Terima kasih banyak Pak Tony sudah berbincang tentang company dan juga business strategy dari PT Freeport Indonesia untuk bisa semakin berkontribusi juga ya, bukan hanya untuk tanah Papua tapi juga untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Pak Tony Menas. Selamat menikmati Tembagapura. Terima kasih sudah sehari lagi Pak. Jadi saya akan enjoy di sini. Terima kasih Pak Tony dan juga terima kasih Anda sudah menyaksikan berita satu spesial. Saya Stephanie Ginting dan juga Albert Sumilat pamit undur diri dari Tembagapura, Papua. Sampai jumpa.